Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan sore ini saya ingin menjelaskan tentang quality of service atau mutu layanan atau kualitas dari sebuah layanan. Yang perlu dipahami bahwa layanan itu tidak hanya layer aplikasi yang berhubungan langsung dengan manusia. Ya. Jadi kalau dulu dikira layanan itu adalah layanan yang berhubungan langsung dengan manusia, tidak. Bahkan layer transport pun memberikan layanan kepada layer aplikasi, layer network memberikan layanan kepada layer transport, layer data link memberikan layanan kepada layer network, dan seterusnya. Kalau di sini dibilang quality of service itu contohnya hanya layanan sebuah website, kemudian aplikasi-aplikasi tertentu, kemudian VoIP. VoIP ini kependekan dari Voice over Internet Protocol. Jadi voice yang dilewatkan ke IP, ke data, ke layer network ke atas, tidak lagi menggunakan analog, yang langsung pakai switching analog itu, tidak. Ini VoIP, kemudian email, backup. Nah ini contohnya yang sebenarnya kurang tepat ini ya. Ini ilmu yang lama ini, nggak cocok sebenarnya ini. Jadi dia bilang quality of service is the description of measurement of the overall performance of a service. Ya, performance. Jadi pengukuran dari performance kinerja dari sebuah layanan, seperti telepon, komputer network, atau cloud computing service. Ya, memang. Jadi telepon, komputer network, cloud computing service itu memang layanan untuk manusia, gitu ya, untuk human. Particularly the performance seen by the user, ya, khususnya yang terasakan langsung dengan user. Tapi sebenarnya tidak ya. Nanti ada lagi bedanya. Saya jelaskan berikutnya. Nah, sebenarnya kualitas dari layanan itu macam-macam ya. Kalau kita ngomong user, kita ngomong layanan yang diterima oleh user itu ada security, ada stability. Stability itu stabilitas ya. Ada capacity, kemampuan besar kecilnya resource gitu ya, capacity. Kemudian QoS dari arsitektur. Nah, ini baru ini teknik nih. QoS dari performance of tuning. Ini tekniknya. Performance of testing. Nah, ini user ini. Jadi ini usability review, availability disaster. Ini semuanya ini salah satu contoh dari kualitas apa yang bisa diukur kualitas dari layanannya. Ini layanan. Ini yang bisa mengukur kualitasnya, ya, kualitas dari layanan-layanan ini. Lanjut ya. Nah, apa saja sih hal yang diukur ya, yang bisa diukur ya dari sebuah layanan itu? Bisa respon time-nya. Nah, ini contoh QoS dari sebuah layanan. Misalnya layanan dari video call atau layanan dari VoIP. Itu kita bisa QoS itu bisa berupa respon time. Ini mouse-nya kelihatan ya mouse-nya ini? Halo? Iya, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Mouse-nya kelihatan ya, mouse-nya bergerak-gerak kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, lanjut ya. Latensi atau delay, ini juga bisa kita bilang dia sebagai performance, sebagai kualitas dari sebuah layanan, gitu ya. Latensi itu atau delay itu adalah ketika dikirim jam 1 sampai jam 2, maka delay-nya 1 jam. Kalau dikirim jam 1 sampai jam 1, itu delay-nya 0. Ya. Dikirim sekarang, nyampe sekarang juga, itu 0. Kalau dikirim sekarang, sampainya 2 jam lagi, maka delay-nya 2. Price, nah ini. Price ini kita juga bisa golongkan dia sebagai quality of service, gitu ya. Tapi kadang-kadang enggak juga, gitu. Nanti kita bahas. Ini contoh aja ya. Throughput itu adalah banyaknya bit yang diterima di sisi penerima dibanding dengan banyaknya bit yang dikirim. Jadi misalnya dalam sebuah network kita run, kemudian kita run, dikirimlah dari node-node yang lain itu mengirim misalnya ada 10 node mengirim sebanyak 1 giga, di total 1 giga, ada 5 node yang menerima, 5 node ini menerima di total sebanyak misalnya 4 giga. Maka throughputnya adalah 4 giga dibagi 5 giga. Jadi banyaknya bit yang diterima oleh node-node penerima, user-user yang menerima, dibagi banyaknya bit yang telah dikirim, yang telah dilepas dari
node pengirim. Jadi node pengirim mengirimkan bit, zret, di waktu time dipasang, di detik mulai detik 0. Dijalankan, bit pengirim mengirimkan, dihitung berapa dikirim selama sampai 5, saya anggap aja selama 5 detik ya. Dihitung berapa jumlah bit yang telah dikirim. Nah, kemudian berapa node, misalnya ada 5 node sebagai tujuan ya. Node pertama, node kedua, node ketiga itu sebagai tujuan dari 10 node yang mengirim tadi. Dan diterima total, saya total diterima, ternyata node tersebut menerima masing-masing misalnya 5 mega dan 2 mega, di total ternyata menerimanya 80 mega misalnya. Total 80 mega yang kirim 100 mega. Di stop yang sama, di timingnya dipatikan. Nah, maka throughput itu adalah pembagian antara jumlah bit yang diterima oleh node penerima dibagi dengan jumlah bit yang dikirim oleh semua node pengirim. Bandwidth ini lebar pita. Throughput ini satuannya BPS ya, bit per second. Bandwidth ini kalau kita ngomong lebar pita itu kita ngomong di layer frekuensi. Jadi layer physical di bawah itu, di bawah physical, di layer udara itu atau di layer udara itu ada frekuensi. Jadi misalnya untuk komunikasi GSM mendapatkan lebar pita atau bandwidth sebesar 2 MHz. Artinya misalnya mulai 1 MHz sampai 3 MHz. Jadi lebarnya 2 MHz. Atau dari 7 MHz sampai 9 MHz. Itu artinya dia lebar bandwidth-nya 2 MHz. Kurangan dari situ. Artinya di era analog frekuensi lebar pita ini penting ya, di era analog, di era teknologi analog, TV analog, radio analog, itu lebar pita ini mempengaruhi kualitas sebuah layanan gitu ya. Tapi di era digital frekuensi ini tidak seberapa berpengaruh. Yang berpengaruh ya hitungannya adalah throughput tadi ya. Jadi ini bandwidth, ini untuk istilah wireless ya, untuk istilah analog, ini untuk istilah digital ya. Bit per second, sedangkan ini bisa hertz ya, kilohertz atau kurang-kurangannya gitu ya. Lanjut. Privacy ini kita nggak bisa bilang dia QoS. Ini hanya sebuah kualitas layanan dari kualitas sebuah layanan itu dia aman gitu ya. Dia privacy, jangan sampai dia bisa dibocorkan. Tapi nanti kita bahas ya. Intinya ini contoh kualitas layanan, bahwa layanan itu tidak hanya sekedar berurusan dengan manusia saja ya. Security, availability, ketersediaan ya, sinkronisasi, kemudian jitter, reliability, error, kemudian safety. Ini contoh istilah-istilah dalam quality of service. Tapi kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh. Ketika bandwidth itu tanpa QoS, rebutan di sini. Ya, traffic antara traffic warna biru dengan traffic warna oranye dan traffic warna hijau, traffic critical traffic, normal traffic sama entertainment traffic itu rebutan di sini. Karena nggak ada QoS, sama kayak jalan raya. Jalan raya itu kalau nggak ada QoS, itu sepeda motor, mobil, bis bersamaan memakai jalan itu penuh. Tapi ketika ada QoS, maka busway dikasih jalur sendiri. Mobil dikasih jalur sendiri, sepeda motor dikasih jalur sendiri, sehingga busway bisa diprediksikan QoS-nya. Dia akan sampai dari halte A ke halte B itu butuh waktu 4 menit. Itu namanya QoS. Artinya suatu layanan dari sebuah perjalanan dari halte A ke halte B itu bisa dipastikan layanan network jalan itu bisa memastikan bahwa dengan kecepatan anggap aja satu halte itu 1 km, maka dibutuhkan waktu 4 detik atau anggap aja dibutuhkan waktu 1 menit per halte, maka kecepatannya adalah 1 halte per menit gitu ya. Nah, ketika ada bandwidth saving, nah seperti ini, yang critical traffic, ambulan, busway ini dapat segini banyak, sehingga kualitasnya terjaga. Yang normal, mobil, terjaga. Yang sepeda motor, kasih segini aja cukup. Supaya sepeda motor nggak rebutan di sini. Jadi ini contoh sebuah kanal tanpa quality of service dan dengan quality of service. Paham kira-kira maksudnya di sini? Syarah? Paham, Pak. Paham, Pak.
Nah, quality of service ini dibagi menjadi dua ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bisa dibagi menjadi dua quality of service itu, yaitu technical dan non-technical. Nah, ya kan. Saya bilang ini urusannya service itu tidak hanya yang aplikasi ke atas, tidak. Bahkan transport itu juga melayani aplikasi, network itu melayani aplikasi, melayani transport gitu ya. Contoh technical. Kalau kita ngomong quality of service, ada call success rate. Zaman dulu itu ada call success rate, kalau sekarang sudah nggak ada. Sekarang juga ada sih. Pokoknya semua komunikasi yang masih analog yang menggunakan dial up. Misalnya Anda telepon teman Anda pakai nomornya 0822 sekian, call. Ketika Anda mengakhiri itu namanya call success rate. Tapi sekarang kan semua voice dilewatkan ke data. Sehingga ya data jalan terus gitu ya. Tidak perlu di stop juga nggak masalah. Call successful rate ini zaman dulu nih. Call drop rate. Nah, ini saya bedakan. Bedanya apa sih call drop rate dengan call successful rate? Call success rate itu adalah panggilan yang berhasil ketika panggilan itu berakhir ketika dia menombol akhir panggilan, tombol warna merah, gagang telepon warna merah. Ketika seorang user mengakhiri sebuah percakapan dengan menekan tombol warna merah, itu berarti call success rate. Tapi kalau dia belum menekan merah sudah putus, itu namanya call drop rate. Nah, ya. Jadi ketika user belum menekan tombol merah, tapi sudah putus, jadi saat dia ngobrol enak-enaknya ngobrol, belum menekan tombol merah, dia putus, ya berarti dia itu call drop rate. Handover success rate ini zaman dulu handover, sekarang sudah nggak ada handover ya. Handover itu adalah kemampuan teknologi seluler, di mana dia bisa berpindah layanan, berpindah akses dari satu tower ke tower tetangga berikutnya tanpa memutuskan komunikasi, itu namanya handover. Nah, kalau dia berhasil handover tanpa harus nelpon lagi, itu namanya success rate, sudah. Jadi handover sukses. Tapi ketika dia naik kereta api atau naik bis, telepon-teleponan, ngobrol terus dia berpindah layanan dari tower Surabaya ke tower Sidoarjo, akhirnya putus, harus telepon lagi, itu namanya handover drop rate atau gagal gitu ya. Kalau sukses rate, dia tetap bisa ngobrol mulai dari perjalanan sampai Surabaya sampai Sidoarjo tanpa putus meskipun berpindah tower, itu namanya handover sukses. Ini zaman dulu, ini zaman seluler. Nah, sekarang yang diomong dengan quality of service dari non-technical. Jadi kalau sebuah perusahaan ya customer care-nya, ada accurate, ada billingnya itu normal, nggak tiba-tiba habis banyak, nggak tiba-tiba kepotong banyak, kemudian komplain handlingnya ada, ini quality of service dari sebuah perusahaan ya, layanan sebuah produk ya. Lanjut. Nah, ini lihat. Ada istilah baru namanya QoE. QoE ya. Quality of Customer Experience. Nah, ini ada istilah baru lagi. Jadi, di paling atas itu adalah yang dirasakan oleh manusia, itu scene experience. Misalnya IndiHome bilang, oh Pak, bandwidth saya, karena Anda bayar 1 bulannya 300.000, maka bandwidthnya 10 mega. Secara ngomong teknis, dia ngomong 10 mega. Tapi ketika experience dirasakan oleh pelanggan, kok download lambat, kok sering putus-putus, kok apa, itu namanya quality of customer experience. Jadi comfort, kenyamanan, terus clarity, sustainability, kemudian mobility, terus affordable, ini tergolong experience. Jadi misalnya nih, Anda naik sama-sama Honda 110 cc. Jadi performan dari sebuah sepeda motor itu secara teknisnya dia bilang ngomong cc, cc-nya 1100, 110 cc sama-sama 110 cc antara Honda Beat dengan Yamaha Mio. Tapi user experience, quality of customer experience bilang, iya sama-sama 110, tapi kok tarikannya enak ini gitu, enak satunya karena ada apa? User experience. Nah, di atas user experience ada application, quality of service dari application. Nah, saya bilang tadi, QoS itu tidak hanya untuk aplikasi saja. Network itu juga punya QoS. Di bawahnya network itu juga ada QoS, ya. Masing-masing punya QoS, ya. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi. Quality of service melawan quality of experience. Scope. Quality of service typically focus on telecommunication service. Ya, biasanya untuk teknik ya, teknis. Di mana QoE,
cover a much broader domain, which sometimes does not even involve telecommunication. Ya, jadi kalau yang ini ngomong misalnya throughput-nya, delay-nya, drop call-nya, apanya itu yang diomong QoS. Tapi kalau QoE itu ngomong misalnya kenyaman, suara yang jernih, tidak panas, tidak cepat panas, terus apalagi ya, pokoknya hal yang berupa experience. Fokus, QoS deal with performance aspect of physical system, di mana QoE deal with the user assignment of system performance. Ya, ada hubungan dengan kontak, culture, user. Ya ini, contohnya WA dengan Line. WA dengan Line itu secara kecanggihan teknologi canggih Line. Ya, stiker itu zaman dulu Line sudah ada. Tapi kenapa kok penggunanya banyak WA? Ya karena culture tadi. Karena culture atau user experience. Secara teknik menang itu misalnya. Metode. Ya. Lanjut. Nah, tapi ingat ini. But it's also important to remember that QoE is in a large part of instant highly dependent of QoS. Jadi bagaimanapun meskipun dia berbeda, tapi QoE itu sangat dipengaruhi oleh QoS. Jelas kalau sepeda motor 150 cc lebih enak daripada 110 cc kan gitu. Jadi kalau QoS-nya lebih bagus, otomatis QoE-nya pasti bagus. Ya. Jadi maksudnya pasti dipengaruhi oleh QoS itu. Teknik experience itu pasti dipengaruhi oleh teknik gitu ya. Misalnya lewat TV ini speknya misalnya resolusinya sekian 4K atau apa. Sedangkan TV-nya yang lain tabung. Terus ada orang ngetes pakai QoE, pakai experience. Enak yang tabung kok perasaan, menurut saya enak tabung soalnya ini nih. Nggak bisa. Jadi memang experience pasti diikuti oleh QoS. Lanjut. Nah ini, quality of experience itu ada faktor dari QoS. Dan non-technical factor. Subjektif ini, subjektif. Jadi ini experience itu plus ini plus subjektif. Ini subjektif masing-masing. Ya, QoS. Nah, ini QoS itu contohnya throughput, delay, jitter, data loss, bit error rate. Saya jelaskan throughput tadi sudah, delay sudah, jitter. Jitter ini apa ya lupa? Perubahan delay. Saya lupa ini nanti kita cari ya. Data loss itu adalah data yang telah dikirim kemudian tidak ada acknowledge, itu namanya data loss. Jadi data yang dikirim tapi nggak sama acknowledge nggak ada, tidak diterima, tidak sampai, itu namanya loss. Kalau data drop itu belum dilayani tapi sudah di drop. Nah ini kemarin saya jelaskan nih kemarin ya, saya di mata kuliah apa saya lupa. Jadi bedanya data drop dengan data loss ya. Ketika Anda antri di sebuah antrian dokter ya, antrian dokter klinik gitu, dokter klinik, dokter praktek itu, ada kursi sebanyak 10, kursi tunggunya 10. Itu namanya buffer, kalau dalam sistem layanan dia namanya buffer. Nah, dokter itu servernya atau router yang melayani pasien per pasien 15 menit. Dokter itu mampu melayani pasien, setiap pasien 15 menit, termasuk sa hitungan masuk dan keluarnya. Jadi satu pasien dia bisa melayani 15 menit, dan ada kursi tunggu, itu namanya buffer dari layanan itu. Nah, ketika ada pasien, dokternya buka jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ketika jam 7 malam itu ada pasien yang datang satu pasien per 10 menit. Setiap 10 dia datang setiap 10 dia datang satu orang. Maka pasti akan terjadi antrian. Kenapa? Karena dokter bisa melayani 5/15, sedangkan pasien datangnya per 10. Sehingga pasti ada antrian. Akhirnya diantrikan sampai 10 kursi tadi. Ketika pasien yang ke-11 datang, pasien yang ke-11 yang antri, yang ini kursinya sudah diduduki semua ya, 10 orang diduduki semua. Ketika ada orang ke-11 datang, kursi sudah nggak ada, dokter belum selesai melayani, maka dia dikatakan paket data drop, paket drop. Jadi paket di drop. Kenapa? Karena tidak sempat dilayani oleh si dokter tadi. Paham ya? Jadi bedanya drop dengan loss. Kalau loss, dia sudah dilayani, sudah diproses. Cuma nggak ada acknowledge kalau dia udah nyampe atau belum. Itu loss. Paham kira-kira? Coba tes. Apa nih? Gimana?
Oh, halo? Mana partisipannya? Halo, Ahmad Fatkur? Iya, Pak. Apa bedanya paket loss dengan paket drop? Kalau yang paket drop itu kanalnya sudah ada yang menduduki, Pak. Kalau paket loss sudah dilayani, tapi paketnya hilang-hilangan gitu, Pak. Bukan hilang-hilangan. Paket drop itu belum sempat dilayani. Ya, belum sempat dilayani. Kalau paket loss sudah dilayani. Oh iya, Pak, kebalik ya, Pak. Ya, paket drop itu berarti dia sejak masih di antrian sudah di drop. Jadi dia masih di antrian buffernya itu. Setiap sistem pasti punya buffer ya. Setiap sebuah layanan, misalnya router ada paket data. Router ini punya kemampuan berapa dia bisa melayani satu paket berapa per second dia bisa melayani. Ketika yang datang lebih dari kemampuan dia memproses, maka ada antrian. Nah, antrian ini akan disimpan di buffernya router tadi, di buffernya sebuah server tadi. Nah, ketika antriannya sudah penuh, antrian di memorinya sudah penuh, maka request permintaan layanan yang datang ke antrian tadi sudah nggak ada tempat untuk antri, maka dia di drop. Artinya belum sempat terlayani. Tapi kalau ketika dia sudah antri, kemudian sudah dekat dengan dokternya, sudah dekat dengan servernya, kemudian akhirnya dilayani oleh server, sama server diproses, dikirim, dilanjutkan prosesnya. Jadi misalnya kayak dokter gitu, Anda sudah konsultasi dengan dokter, tapi nggak jelas setelah konsultasi, setelah diproses ini, anggap aja diproses, dikirimkan ke dokter selanjutnya, tapi tidak ada acknowledge kalau dokter berikutnya itu sudah menerima Anda. Sehingga itu dikatakan loss. Paham ya ini? Oh iya, Pak. Devon, paham Devon? Paham, Pak. Apa? Yang paket loss sama paket drop ya? Ya, apa itu? Ya, yang paket drop itu belum sempat dilayani atau masih di antrian kanal. Terus yang paket loss sendiri itu sudah dilayani. Ya, oke. Layanan itu bisa berupa server, misalnya ada servernya Integra. Atau pas Anda FRS, misalnya sekarang apalagi FRS, Anda mengakses Integra semua. Padahal Integra itu webnya itu bisa nge-refresh hanya setiap 10 detik sekali. Tapi yang datang yang mengakses seluruh mahasiswa, mengakses ke server yang sama, di waktu yang sama, maka hanya beberapa mahasiswa yang masuk antrian. Tapi setelah itu dia nggak bisa, dia harus refresh lagi, ada yang logout lagi, gitu, sehingga nggak bisa diproses. Seperti itu ya. Nah sekarang bit error rate. Bit error rate ini adalah jumlah bit yang boleh ditoleransi untuk error. Misalnya BER ya istilahnya. Misalnya untuk teknologi transmisi dengan teknik apa, STM misalnya, itu hanya bit error-nya, BER-nya misalnya 0,0001 atau 10/1000, 10^-6 misalnya. BER-nya, bit error-nya. Artinya apa? Yang di transmisi saya ini memiliki quality of service sebanyak 10^6 BER-nya, bit error rate-nya. Artinya saya jamin kalau Anda lewatkan data ini ke jaringan saya, maka yang error hanya 1 dari 1000 yang dikirim. Dari 1 juta yang dikirim, gitu ya. Namanya ini bit error itu juga sebuah kualitas layanan di layer data link. Nah, ini 10 menit lagi akan habis, kita nanti akan ini lagi connect lagi linknya ya. Nah, lanjut. Nanti kalau putus berarti ya, nanti linknya saya kirim lagi ya. Lanjut. Nah ini bedanya QoS metric dengan QA metric. Di QoS metric itu ada bandwidth. Di sini ada perception. Nah, persepsi aja. Ya. Di sini ada delay. Bandwidth, delay, packet loss, jitter, availability, dan lain-lain. Ini metrik dari teknis tadi. Ini quality of service dengan ini quality of experience. Ya, harga. Jadi yang saya jelaskan tadi, harga itu masuk ke QA ya. Jadi kalau misalnya, Pak, bagus mana Vivo sama Oppo?
bagus Oppo, kenapa? Harganya lebih murah, nggak bisa, nggak boleh. Ketika kita ngomong QoS, ketika ngomong sisi teknis atau quality of service, kita nggak boleh menggunakan pertimbangan harga. Kita nggak boleh ngomong pertimbangan bentuknya yang bagus, nggak boleh. Harus menggunakan teknis, misalnya harddisknya sekian, prosesornya sekian, RAM-nya sekian, ROM-nya sekian, prosesornya sekian, gitu ya. Jadi kalau ini, itu misalnya, oh iya enak, tombolnya Samsung ini enak, nggak boleh. Itu namanya QoE, Quality of Experience. Nah, ada lagi istilah MOS ya, Mean Opinion Score. Mean Opinion Score ini tidak hanya persepsi ya, langsung dikasih nilai, suruh kasih nilai ini. Excellent, good, fair, atau poor, atau bad. Ini dipakai untuk ini ya, biasanya untuk survei-survei. Untuk kuesioner-kuesioner itu minta pendapatnya manusia, minta pendapatnya opini dari beberapa orang. Apakah teknik saya ini, jaringan saya ini bagus apa enggak? Dan jawabannya hanya ini, excellent, good, fair, ini. Kalau tadi ini kan hanya experience, ya persepsi, harga, tapi kan nggak ada detailnya, nggak ada berapa harganya itu mahal atau murah, nggak ada. Yang jelas. Dan ini adalah persepsinya itu, bentuk persepsinya. Oh, menurut user ini, oh bagus Pak, ininya Pak, layanan ini, gambar ini bagus, video tadi bagus. Ditanyain ke orang kedua kok jelek, ditanyain ke orang ketiga kok fair, good. Nah, seperti ini. Itu MOS. Jadi MOS itu adalah quantising atau kuantitas dari experience. Penilaian dari experience itu namanya MOS. Oke, sekarang kita ngomong QoS, packet loss, jitter, latency, bandwidth. Ya. Dan ini semua istilah-istilah di layer transport, ya. Jadi memang QoS ini adalah biasanya dianggap sebagai kualitas dari sebuah jaringan. Quality of service dari sebuah network. Nah, network itu layer network. Layer network ke bawah namanya layer network. Kita namakan jaringan. Jaringan itu layer network ke bawah namanya jaringan. Jadi yang mengukur layer network ke bawah itu adalah layer transport. Makanya QoS itu identik dengan quality of service layer transport. Di mana di layer transport itu terukurlah jumlah paket yang di loss, jitter, latency, bandwidth. Nah ini jitter tadi ya, saya bilang, is the result of network congestion, timing drift, and route change. Too much jitter can degrade the quality of voice and video. Jadi jitter adalah jumlah dari banyaknya congestion. Congestion ini adalah kemacetan. Timing drift, perubahan waktu, delay, atau perubahan rute. Jadi jitter ini adalah total dari jumlah kemacetan, perubahan waktu, pengukuran, kemudian perubahan rute. Nah, kalau jitternya terlalu besar, perubahannya habis delay-nya 10, tiba-tiba 1, itu 100. Nah, itu perubahannya terlalu besar, itu maka nggak bagus. Kualitas dari voice dan videonya nggak bagus. Kalau latensi sudah tadi, bandwidth sudah, MOS sudah. Nah, ini MOS ini kok bisa masuk ke sini? Ya, sebenarnya nggak bisa ya. Ini MOS ini adalah QoE, ini bukan QoS. Jadi sebenarnya yang dikatakan QoS itu ada 3 ini, packet loss, jitter, latency, dan bandwidth. Dan QoS ini identik dengan quality of service dari sebuah network. Lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi apa sih implementasi dari QoS itu? Ya tadi, yang gambar traffic tadi, dibagi trafficnya menjadi 3. Base effort, integrated service, sama differentiate service. Base effort ini yang tadi yang bebas tadi, ya udah dikirim semua bareng gitu. Masalah nyampenya kapan nggak digaranti. Ini QoS yang paling jelek ini, implementing QoS yang paling jelek, base effort. Ya udah tak kirim. Base effort ini dikirim saja, masalah nyampenya kapan nggak ada jaminan. Sedangkan integrated service ini itu adalah jenis QoS yang
dia membooking bandwidth tertentu. Jadi jaringannya sama, hardware-nya ikut pabrik, tapi dia booking. Oke, untuk jalan dari sini ke sini, saya minta bandwidth sekian. Dari sini ke sini saya minta bandwidth sekian. Itu namanya integrated service. Sedangkan kalau differentiated service tidak hanya dia minta bandwidth, bahkan dia membooking router-router tertentu. Bahkan router tertentu. Jadi kalau yang ini itu dia sampai membagi trafficnya itu bahkan sampai hardware-nya. Jadi kalau ini itu tidak ada pembagian traffic, pokoknya semua traffic dianggap dikirimkan base effort, sedangkan integrated service ini dia menggunakan jaringan umum, tapi dia reserve bandwidth. Membooking bandwidth tertentu. Jadi saya minta layanan bandwidth tertentu sekian. Dari Surabaya ke Jakarta saya minta bandwidth sekian. Itu namanya integrated service ya, QoS ya. Dan terakhir adalah differentiated service, itu di mana tidak sekedar minta booking bandwidth, tapi bahkan sampai minta booking hardware tertentu gitu ya. Nah ini contohnya bagaimana QoS itu dikerjakan ya dengan bandwidth shaping. Contohnya ini proxy. Di software proxy itu ada bandwidth shaping. Bandwidth shaping itu adalah bagian dari QoS atau pembagian bandwidth ya. Bandwidth shaping itu pembagian bandwidth, itu bagian dari teknik QoS agar memastikan bandwidth-nya itu seperti tadi yang gambarnya apa, yang sepeda motor, base dan tadi itu. Nah itu bandwidth shaping. Congestion management, nah, agar tidak terjadi kemacetan. Ini juga bagian dari teknik QoS mechanism. Ya. Congestion avoidance, teknik untuk menghindari kemacetan. Kalau ini manajemen kemacetan, shaping, pembagian, ya, shaping, link efisiensi, ya, mengefisiensi link. Oke lanjut, nah ini. Di transport layer, QoS, kok nggak mati ya ini? Separuh 10 menit ini. Halo? Masih monitor ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya, masih, Pak. Oke, lanjut. Nanti kalau tiba-tiba mati, berarti ini ya, kita create link lagi, saya create lagi. Di transport layer, QoS itu ini contohnya, connection establishment delay, connection establishment failure probability, throughput, transit delay, residual error ratio, protection, priority resilience. Jadi sebenarnya QoS itu ya di layer transport ini. Meskipun di layer network juga ada QoS, layer aplikasi juga ada QoS, tapi istilah QoS itu biasanya untuk network. Dan siapa yang menilai network? Ya transport layer. Nah ini, QoS, parameter management function. Untuk aplikasi itu biasanya frame rate, startup delay, image QoS. Ini untuk di aplikasinya, sedang di layer transportnya itu bentuknya berupa bandwidth, delay, jitter, error rate. Sedangkan untuk management function, di aplikasi dia menggunakan tuning mechanism sama negotiation mechanism. Sedangkan di transportation dia ada reservation based mechanism sama service class. Jadi ini apa namanya? Contoh di layer aplikasi dan layer transport gitu ya. Lanjut. Nah ini di internet protocol layer 3 itu ada TOS, type of service. Disinilah dipasang jenis dari paket itu. Jadi di layer di header paketnya Oke, saya mulai ya. Kelihatan gambarnya ini? Halo? Apakah Kelihatan, Pak. Oke, ini adalah header pada paket ya di layer 3, layer network header paket. Di header paket ini itu ada TOS, type of service. Kalau kodenya itu 000000, maka dia adalah base effort. Jadi memang di layer network paket itu punya header, dan di header itu sudah ditempel informasi dari layer transport.
Jadi layer transport itu memberikan jenis layanan dari paket yang saya segmen yang saya bikin ini. Frame apa segmen ya? Kalau layer transport itu segmen atau frame? Halo? Halo, Tobi? Layer transport itu frame atau segmen? Yang lain yang tahu? Kalau layer 1 kan segmen ya. Ya. Jadi si aplikasi, layer aplikasi itu macam-macam. Ada web based berupa email, ada teleconference, ada video, mengirim bentuk video dan lain-lain. Ya, ada aplikasi Skype, ada aplikasi macam-macam. Nah, itu jenis aplikasi itu menentukan jenis trafficnya. Traffic itu saya ngomong traffic, berarti saya ngomong di layer transport. Ya, ketika saya ngomong traffic itu artinya ngomong layer transport. Nah, jenis aplikasi menentukan jenis traffic. Kalau aplikasinya video conference yang membutuhkan real time, yang membutuhkan kecepatan tinggi, itu jenis trafficnya beda kalau dia email atau messenger yang tidak membutuhkan real time. Nah, ketika aplikasi tertentu, maka jenis trafficnya tertentu. Nah, jenis traffic inilah ditempelkan, dikodekan dalam bentuk bit, kemudian sama layer network dikasih nama TOS ini. Type of service, yang ukurannya 8, dikodekan ukurannya 8 bit ini. Ini bukti bahwa ada jenis layanan di situ, di paket yang ada di layer network itu. Baru antri, baru routing queuing ya. Ketika TOS-nya ini yang enggak base effort, yang base effort ya ikut antri paling lambat. Kalau dia QoS-nya ini dia streaming, maka dia di antrian yang paling cepat. Paham ya maksudnya ya? Halo? Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Lanjut. Loh, kok selesai? Oh, sudah selesai nih. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Oh ya, sebelum ada pertanyaan, jadi bedanya kualitas layanan di jaringan telekomunikasi dengan di jaringan network, di jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi itu kualitas layanan di layer 1 dan 2. Kayak suara, bit error rate, itu adalah kualitas layanan di layer telekomunikasi atau mapping modulasi digital, apa istilahnya itu, frame rate, frame rate, bit rate, bandwidth, lebar bandwidth itu adalah QoS di layer telekomunikasi untuk jaringan telekomunikasi. Ya, kalau QoS untuk jaringan komputer untuk layer network itu QoS-nya berupa ya throughput, ya delay, ya tadi jitter, paket loss, paket drop. Itu QoS di layer network atau di jaringan komputer. Sedangkan QoS di jaringan telekomunikasi itu adalah kayak call success rate, bit rate, kemudian frame rate, kemudian drop call, block call drop rate, handover successful rate. Nah, itu contoh-contoh QoS di jaringan telekomunikasi atau layer 1, layer 2, sedangkan contoh di layer network atau jaringan komputer itu ya yang tadi. Sedangkan di atas sendiri itu namanya bukan hanya QoS, tapi juga ada QoE, Quality of Experience, yang berupa MOS tadi. Oke, silakan ada pertanyaan. Yuk. Kalau gitu saya tanyain aja. Syarah, silakan Syarah, bertanya Syarah. Belum ada, Pak. Oke, jelaskan Syarah bedanya antara bit rate ya dengan throughput. Bit error rate dengan throughput. Nah, ya bedanya apa? Kalau bit error rate tadi itu adanya di kayak kualitas of service di
jaringan telekomunikasi. Layer berapa? Layer berapa? Di layer 1 sama 2. Ya, boleh. Bagus. Nah, terus kalau Yang throughput itu tadi biasanya ada di jaringan komputer pada layer network. Bagus. Ya, bagus. Jadi dia diukurnya tapi di layer transport ya diukurnya ya. Dia diukur di layer transport. Iya. Oke, bagus. Paham artinya. Krisna, ada pertanyaan Krisna? Halo Krisna? Devon, ada Iya, pertanyaan? Pak. Ya, silakan Krisna. Pertanyaan? Untuk ini Pak, apa namanya? Bandwidth management itu Pak. Biasanya yang sering dilakukan pada apa di router atau di apa namanya Pak? Di router itu kan sering ngatur bandwidth management ya Pak ya. Betul. Nah, terus itu pengaruh di user experience-nya bagaimana Pak? Oke, bagus. Jadi begini, router itu sebenarnya tugasnya hanya merutekan. Sedangkan bandwidth management itu adalah software lain. Gitu ya. Kadang-kadang ini heran ini. Di router itu banyak software ya. Ada software bandwidth shaping, ada software monitoring traffic, ada software autentikasi, bahkan dia minta autentikasi. Mikrotik itu bisa minta autentikasi user itu. Padahal router itu fungsinya hanya merutekan, tapi kok banyak aplikasi di sana. Ada aplikasi bandwidth shaping salah satunya. Bandwidth shaping itu layer aplikasi, di mana dia bisa membagi dari autentikasi tertentu. Misalnya untuk user ini saya berikan akses sekian. Untuk jam sekian atau jam sekian saya bolehkan akses kecepatan sekian. Nah, efeknya ke user experience adalah ya kecepatan. Jadi cepat apa tidak. Kalau kita ngomong MOS kan QoE tadi itu kan experience ya. Experience itu subjektif. Kalau kita ngomong MOS enak nggak? Wah, bagaimana Pak? Cepat gitu aja dia. Jawabannya MOS-nya ya cepat, lambat. Itu efeknya. Efek dari bandwidth shaping itu cepat, lambat, atau gagal, tidak bisa. Mungkin karena dia tidak punya akun ke bandwidth shaping itu. Jadi misalnya bandwidth shaping kan membagi berdasarkan usernya. Misalnya kalau usernya rektor, kalau akun yang dipakai untuk login ke network itu dia pakai akunnya rektor, maka bandwidth-nya dikasih besar. Kalau usernya mahasiswa dikasih kecil. Sehingga experience dari rektor, experience dari mahasiswa berbeda. Ketika kalau kita menanya rektor, Pak, gimana Pak kecepatan internet ITS? Oh, banter sekali. Oh iya memang, orang bapak saya set sendirian rektor dengan bandwidth sekian. Kalau tanya mahasiswa, sudah dikasih kecil dibagi rata dengan mahasiswa yang lain, sehingga yang ngomongnya nanti dia experience-nya adalah jaringan ITS lambat. Gitu ya, Krisna ya. Efek dari bandwidth shaping ke experience. Oke, Devon, ada pertanyaan Devon? Bukan pertanyaan sih Pak, cuma tadi kan saya agak telat Pak. Jadi agak setengah nangkepnya yang tentang latency sama delay. Itu yang aku nangkep tadi, latency itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan paket data ya Pak? Iya, betul. Latency itu untuk data, delay itu untuk keterlambatan dalam waktu transmisi. Gitu ya? Bentar. Latency itu satunya juga detik ya. Delay juga detik. Jitter juga detik. Oke, nanti saya cari ya. Istilah latensi itu ada di layer transport untuk mengukur network. Tapi kalau delay itu biasanya di layer data link fisik, telekomunikasi. Tapi kita lihat nanti. Saya akan jelaskan nanti. Jitter juga. Saya jelas satuannya sama-sama second semua satuannya. Iya, Pak. Oke, bagus. Alfonsus, ada pertanyaan? Alfonsus? Iya. Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, jelaskan apa yang Anda pahami. Yang kalau QoS tuh yang tentang quality of service, dan kalau QoE quality of experience. Oke, contoh QoS apa saja? Kalau QoS tadi yang bandwidth tadi, Pak. Ya, throughput ya. Kapasitas. Throughput, ya, kapasitas. Terus lagi. Terus yang jitter itu.
Terus ya. Betul. Nah, kalau yang sama respon time itu, yang delay, terus tadi. Nah, kalau di OP itu kayak customer kayak harga kayak gitu. Terus kemudian kayak experience penggunanya yang dari tadi yang ada yang ada penilaian dari 1 sampai 5 itu. Apa itu istilahnya? MOS ya, MOS. Min opinion score. Apa saja? Apa ininya klasifikasinya? Quantisingnya apa saja? Kuantifikasinya kalau untuk MOS. Tadi ada best effort. No. Oh itu KO. Maksudnya yang untuk pengklasifikasian biasanya orang secara subjektif opininya itu biasanya diklasifikasi apa? Bagus tidak ya, Pak? Iya, dari atas misalnya. Kalau bisa itu nanti di dalam penilaian, dalam bentuk penilaian. Jadi 1 misalkan jelek atau 2, 3, 4 dan 5. Banyak apa? 1 misalnya apa itu? 1 nilainya kalau apa? Kalau jelek tuh. Jelek ya, bagus. Sama. Ya. Jadi nilai di tugas akhir Anda, kalau Anda sidang tugas akhir atau sidang tesis, itu juga menggunakan minimum opinion score. Penampilan, gitu. 1 kalau dia acak-acakan. 2 kalau dia bajunya hemnya putih, celana hitam. 3 kalau dia pakai dasi. 4 kalau bajunya bersih dan rapi, gitu. 5 kalau dia plus wangi misalnya. Jadi itulah di lembar sidang tugas akhir dan sidang tesis juga menggunakan MOS itu untuk menilai Anda, mulai dari penampilan, kesiapan, kemudian keaktifan, menguasai materi dan lain-lain itu menggunakan MOS dari dosen, gitu. MOS dari penguji, menggunakan min opinion score dari penguji. Oke, sebelum lupa, saya akan menjelaskan tentang grade of service. Ini istilah zaman dulu ya. Jadi grade of service, grade itu grade. Grade of service. Jadi ini aneh-aneh ya, istilah-istilah telekomunikasi itu aneh-aneh. Dinamakan grade, tapi sebenarnya dia adalah jumlah panggilan yang diperbolehkan gagal, yang tidak diperbolehkan tidak dilayani. Dulu kan kita ngomong analog ya, kita ngomong telekomunikasi itu ngomongnya analog ya, belum ada data gitu ya, artinya masih jarang data itu. Jadi semua berdasarkan kalau data itu kan bit error rate. Kalau dalam dunia telekomunikasi yang analog itu istilahnya adalah grade of GOS, grade of service. Grade of service apa itu? Misalnya sebuah sistem telekomunikasi, sebuah switching di BTS atau sebuah server di BTS bisa melayani 10 panggilan bersamaan. Dan dengan GOS 2%. Artinya apa? Kalau GOS-nya 2% dari 10 panggilan, alat itu mempunyai GOS 2%. Artinya alatnya di BTS itu kemungkinan gagalnya hanya 0,02%. 0,02. Jadi kalau ada 10 panggil, jadi kalau sebuah BTS itu, telekomunikasi seluler itu, satu tower itu punya alatnya dikasih GOS-nya 2%. Kalau ada 10 panggilan bersamaan, kalau dia bisa mampu menangani 10 panggilan bersamaan, kemungkinan gagalnya hanya 1. Karena nggak sampai 1 kan, nggak sampai 10%. Tapi kalau dia ada panggilan 100 panggilan bersamaan pada BTS itu, di BTS itu melayani 100 orang, dan 100 orang itu nelpon bareng, kemungkinan BTS itu akan gagal 2 panggilan. Jadi zaman dulu kan pakai yang panggilan ya, pakai switching, pakai switch-nya yang PABX-nya yang di BTS itu ada PABX, ada switching center di situ yang bisa melayani, antenanya bisa melayani sampai panggilan berapa misalnya 2 time slot itu berarti 2 kanal frekuensi berarti 16 panggilan bersamaan. Jadi pas jam 8 pagi gitu ya. Ada handphone yang dilayani oleh tower itu nyala semua, manggil semua 16 handphone barengan nyala semua.
maka alat itu, kalau alat itu ngomong grade of service saya itu 2%, maka 2% dari 16 tadi yang boleh gagal. Berapa? 2% dari 16, 2% dari 16 itu sampai 1 enggak? Enggak sampai ya? Nggak sampai. Hah? 0,32, Pak. 16, 0,32. Iya. 1%-nya 16 itu berapa? 1%-nya 16 itu berapa? 0,1 ya. 0,16. Ya, 16. Berarti kalau ada 16 panggilan bersamaan, alat di BTS tadi dengan ghost 2% itu berarti boleh menggagalkan hanya 1 panggilan saja. Itu janji, kayak ghost itu kayak janji gitu loh. Janjinya layanannya alatku ini hanya ghostnya 2%. Bisa melayani panggilan bersamaan 16, tapi tolong saya dimaklumi kalau gagal 1. Gitu ya, jadi seperti itu. Dan itu sudah nggak ada lagi teknik-teknik yang analog-analog itu, istilah-istilah analog, Erlang, panggilan Erlang, itu kan panggilan semua itu. Karena sekarang apa? Sekarang semua ditumpangkan ke data semua. Satuannya sudah beda sekarang, jadi ilmunya sudah berubah. Makanya kalau saya baca-baca buku-buku ini, waduh ini buku zaman dulu ini. Sudah nggak cocok dengan sekarang. Apalagi sekarang itu ada istilah aplikasi di atasnya aplikasi. Aplikasi di atasnya aplikasi, di atasnya aplikasi lagi gitu kan. Macam-macam sekarang. Sekarang ada OS di atasnya ada virtual machine. Virtual machine lagi di atasnya ada OS lagi. Nah, ini di mana nih? Ada OS, ada hardware, ada OS, di atasnya OS ada virtual machine, di virtual machine ada OS lagi. OS di atasnya OS kan? Ada lagi yang hardware, ada virtual machine, ada OS, ada virtual machine lagi, ada OS lagi. Jadi akhirnya banyak sekarang itu nggak jelas sekarang. Artinya sekarang banyak tumpang-tumpangan gitu ya. Misalnya pesan Gojek dari Tokopedia. Pernah? Ada nggak ya pesan Gojek dari Tokopedia? Randi? Ada nggak Randi pesan Gojek dari Hanya buka OVO dari Tokopedia, Pak. apa? Buka OVO dari Tokopedia. Kalau pesan Gojek dari Tokopedia bisa? Nggak bisa kayaknya, Pak. Dulu bisa. Oh, Ya. Gosen. Dulu Bukalapak. Saya pakai Line, Pak. Oh, pakai Google Map bisa. Pakai Google Map bisa, Google Map. Iya kan? Iya, Google Map bisa. Nah, artinya gini. Jadi layanan di atasnya layanan gitu, itu sekarang nggak jelas. Jadi teknologi, ketika semua teknologi ditumpangkan ke data, itu semua sudah nggak jelas semua. Bahkan sebuah perusahaan yang namanya Amazon itu punya layanannya kalau itu bisa sampai 100 lebih jenis layanan. Dan sebenarnya semua itu sebenarnya layanannya palsu semua, bukan palsu ya, nggak nyata semua layanannya. Kita nggak merasakan bendanya, tapi dapat akun gitu aja. Hanya bayar dapat akun. Gitu. Tapi jelas layanannya, kena layanannya, tapi nggak bisa dilihat mata, tapi nggak bisa dipegang, tapi dapat jelas layanannya. Itu yang bikin sekarang itu ilmu-ilmu berubah. Jadi makanya saya bukan cari alasan kenapa saya tidak membaca buku-buku yang lama-lama, karena buku-buku yang lama itu menurut saya sudah tidak relevan dengan sekarang. Sekarang tidak relevan lagi. Banyak penulis-penulis itu yang mempelajari PSTN, telepon rumah. Kalau saya baca QS itu banyak yang membahas QS untuk telepon rumah. Nah, sekarang sudah nggak ada telepon rumah. Telepon rumah sudah ditutup. Radio FM di mana? Di Kanada atau di mana itu ya? Di Denmark itu sudah ditutup. Teknologi radio FM sudah nggak ada lagi. Sekarang TV juga banyak pindah ke YouTube. Jadi acara TV, acara Trans TV, acara Net TV, tapi live di YouTube. Aneh ya. Ya, ada merasakan? Ada yang merasakan coba? Anda pernah tahu nggak bahwa acara-acara TV itu sekarang pindah di YouTube semua? Benar nggak ya? Banyak, Pak. Ya, Pak. Banyak, Pak. Pak, benar. Bukan yang potongan loh ya, yang live. Bukan yang TV One itu beritanya. Apa? TV One itu streaming, Pak, sekarang beritanya. Ya, semua streaming. Semua streaming. Jadi tidak per iklannya, jadi ikut iklannya si TV, ikut iklannya si YouTube-nya gitu ya. Jadi seolah-olah melihat TV di handphone, padahal acara TV biasa gitu ya. Iklannya tetap bayar ke iklannya TV, tapi medianya tidak pakai tidak pakai TV analog atau TV digital yang pakai antena di atas, tapi pakai internet. Nah, itu menyebabkan banyak perubahan teknologi-teknologi. Dan banyak yang akan ditinggal-tinggal, banyak yang ilmu-ilmu yang sudah nggak kepakai lagi. Oke, demikian kuliah sore ini. Silakan tulis catatannya di grup masing-masing.
Nanti berikutnya saya akan menjelaskan lagi tentang security ya, tapi nanti akan saya kirim jamnya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada presensi enggak, Pak? Oh ya, saya pasang presensinya ya nanti. Terus untuk yang dua kali pertemuan itu masih alpha, Pak? Oh iya. Nanti presensinya. Yang ini ya, Rekin ya. Iya. Oke, nanti saya pasangkan absensinya. Ada lagi? Iya, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada? Videonya ini diupload di YouTube nggak? Saya soalnya telat datangnya. Ya, ini kebetulan license saya sudah habis. Makanya lihat namanya sekarang Istas Pratomo ya, bukan lagi Universitas Nahdlatul Ulama. Iya. Ya. Artinya license saya sudah habis, saya nggak punya license lagi. 40 menit, jadi kalau tanpa license saya nggak bisa live YouTube. Saya bisa record lewat habis manual ini. Tapi nanti saya kirim di YouTube ya. Karena 40 menit, Pak. 40 menit nggak besar kok. Saya kirim langsung ke WA bisa. Atau saya upload di YouTube bisa. Tapi butuh waktu. Kalau dulu kan otomatis ya. Kalau dulu otomatis live. Kalau sekarang harus manual upload ke YouTube ya. Karena nggak punya license. ITS berkasih itu, Pak? ITS bisa? Enggak, sama 40 itu? Enggak, ITS sudah beli lisensi, Pak. Bisa ya? Lebih dari 40 juga? Bisa? Iya. Barusan orang tua saya dosen juga. Itu juga bermasalah sih, Pak, barusan. Iya, saya baca di grup. Kelas pengayaan ini. Iya, saya baca di grup juga masih 40 menit, Pak. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi kita menggunakan resource yang ada aja dulu. Nggak apa-apa. Kalau dulu sampai kuliah ngajar sampai 1 jam setengah. Kalau sekarang ya 40 menit putus, terus upload saya kirim. Sini saya rekam kok ini. Ini lihat ada. Ya, ada tulisan recordingnya. Saya tinggal stop and meeting terus saya akan upload di YouTube. Tapi ya butuh proses. Artinya kalau dulu kan otomatis. Ya, Pak. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.